Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang akan kami bahas di sini adalah seperti ini teman-teman ya. Setelah tes CAT, kira-kira bagaimana kondisi P2 P3 yang nilai rendah bisa berpotensi 100% lulus semua menjadi ASN P3K Guru 2023. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Kondisi P2 P3 nilai rendah 100% bisa lulus semua menjadi ASN P3K. Penentunya itu yang pertama itu P2 P3 sudah ikut tes CAT. Kemudian tersedia formasi yang linear dengan ijazah atau sertifikat pendidik dari P2 dan P3 yang berimbang atau formasinya lebih banyak setelah teman-teman ya, setelah penempatan untuk pelamar prioritas 1. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya, logikanya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan ini. Ini dia jumlah sisa formasi untuk P3 berimbang atau lebih banyak dari pelamar P3K Guru 2023. Jadi kalau misalkan jumlah sisa formasi untuk P3 itu berimbang atau bahkan lebih banyak dari pelamar P3K Guru 2023, sekalipun nilai teman-teman itu rendah, maka teman-teman itu tetap dinyatakan lulus menjadi ASN karena jumlah formasi yang lebih banyak, sepanjang sisa formasi itu teman-teman ya, linear dengan ijazah ataupun sertifikat pendidik yang terdaftar di SSC-ASN untuk P2 dan P3. Kemudian yang kedua di sini adalah teman-teman perlu ketahui mendapat nilai yang tinggi atau rendah dengan keseimbangan jumlah formasi linear. Nah, ini penting juga sih teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan nilai tinggi atau rendah, itu harus dibarengi dengan keseimbangan jumlah sisa formasi yang tentunya harus linear untuk ijazah dan serdik daripada pelamar prioritas 2 dan 3, dan harus seimbang. Misalkan jumlah formasi P2 P3 itu 30, pelamarnya juga 30, atau lebih banyak jumlah formasinya 60, pelamarnya 30. Mana ini potensi diangkat semua menjadi ASN P3K, tinggal perankingan secara berurutan teman-teman ya. Logikanya seperti itu ya, tinggal perankingan berdasarkan pengurutan nilai ya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah P1 P2 sedikit sehingga sisa formasi banyak untuk P3 bahkan P4. Ini juga masuk akal, tapi yang paling mendominasi itu adalah poin 1 dengan poin 2 teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Teman-teman bisa memperhatikan juga ini. Halo sobat guru, saya mau izin bertanya, di Kabupaten Simalungun total data pelamar guru kelas yang daftar 2324 sudah termasuk P1, P2, P3, P4. Dengan P1 ada 16 pelamar, P2 ada 15 pelamar, P2 ada 15 pelamar, P3 ada 1551 pelamar, dan P4 742 pelamar. Yang dibutuhkan 2051. Saya kategori P3, skor ujian 528 teman-teman ya. Apakah saya kemungkinan lulus walaupun sistem ranking karena banyak juga lebih tinggi skornya dari saya. Nah, jadi nilainya seperti ini ya. Anggaplah seperti ini. Pelamar dari P3 itu 1551. Sedangkan formasi yang tersedia itu 2051 ya. Anggaplah nanti sisa formasi itu 2000. Nah, jadi otomatis pelamar P3 itu kan 1500, berarti ada sekitar 500 berapa ya teman-teman ya? Ada sekitar 500-an nantinya yang tidak lulus untuk pelamar P3. Nah, pertanyaan sekarang, apakah guru honorer ya, guru honorer yang nilainya 528 ini bisa lulus? Nah, intinya seperti ini. Akan di rankingnya 1 sampai 1551. Nah, kalau teman-teman masuk di peringkat 1 sampai 1551 ya pelamar,
Oke, sorry ya, kan tersisa berapa ya? Tersisa 500 formasi ya, seperti itu. Akan di ranking teman-teman ya. Jadi akan tersisa sekitar berapa ya? 2000. Sorry, di sini kalau kita perhatikan ini kan 1551 kan. Ini kan 2051. Nah, ini kan ada pelamar P1 ya. P1 itu kan 16. Oke, 16. Berarti anggaplah yang tersisa itu 2030. Nah, setelah penempatan P1 P2. Jadi sorry ya, salah yang tadi. Nah, di sini kan ada pelamar P3 itu sekitar 1551. Anggaplah cuma satu mapel aja. Nah, ini kan dikurang. Berarti ada sekitar eh berarti kalau seperti ini, kalau misalkan 1551 formasi pelamar ini linear dengan 2030 formasi linear, anggaplah linear semua, maka 1551 P1 ini akan diangkat menjadi ASN P3K. Ya, karena jumlah formasinya masih lebih banyak daripada jumlah pelamar. Masih ada yang diperebutkan P4 nanti sekitar 500. Cuman kalau sisa formasi 2030 ini terbagi dalam beberapa mapel dan ada yang sedikit formasi yang untuk P2 P3, admin kurang bisa menjelaskan karena di pertanyaan ini tidak disebutkan mapel-mapelnya. Nah, tapi tidak apa-apa ya. Kita coba ke sini. Di sini ya teman-teman. Ini kita buatkan sebuah ilustrasi teman-teman ya. Ini dia. Ini untuk salah satu daerah ya. Misalkan seperti ini untuk guru IPA ya. Ini untuk guru IPA teman-teman. Mapel IPA pelamar prioritas 1 itu 7. Jadi P1 7, P3 16, kebutuhan pelamar umum 31, jumlahnya itu adalah 54. Jumlah 54 ya. Oke, jumlah 54. Nah, di sini kalau misalkan apa apa namanya formasi untuk guru IPA itu anggaplah eh 50 misalkan ya. Ya, misalkan 50, maka otomatis nantinya pelamar P1 itu bisa diangkat semua asalkan linear ya dengan formasi jabatannya. Begitu juga dengan kebutuhan khusus. Nah, nanti yang akan bersaing itu yang betul-betul di ranking itu adalah pelamar umum. Kenapa P3 di sini selamat? Karena jumlah formasi masih lebih banyak daripada jumlah pelamar P3. Sehingga otomatis kalau misalkan ikut tes tidak melakukan pelanggaran, berapapun nilainya, mau nilai rendah atau tinggi, asalkan jumlah formasi linearnya lebih banyak, tetap diakomodir menjadi ASN. Berbeda kalau pelamar umum, itu wajib menembus nilai ambang batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.